Sahabat delima yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah minggu kita hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan. Sahabat delima yang terkasih, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, dalam sejarah gereja dahulu hingga kini, ada orang-orang atau ada lembaga-lembaga yang ingin menghitung atau meramalkan kapankah datangnya hari Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau sering juga disebut dengan parusia. Tetapi semua orang, semua lembaga yang pernah mencoba menghitung atau menentukan hari Tuhan itu, parusia itu, kedatangan Yesus yang kedua itu, semuanya itu gagal. Sehingga dengan demikian kita harus belajar dari kegagalan-kegagalan seperti itu, supaya tidak ada lagi yang mencoba-coba untuk menghitung atau menentukan kapan kedatangan Yesus yang kedua kali. Bapak, Ibu, dan saudara semua, sahabat delima yang terkasih, ada satu dasar Alkitab yang menjadi pegangan kuat bagi kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini. Firman Tuhan itu adalah apa yang dikatakan Yesus dalam Matius 24 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Logikanya, Yesus sudah mengatakan dengan pasti bahwa Yesus sendiri, anak manusia itu, tidak tahu kapan kedatangannya yang kedua kali. Yang tahu hanyalah Bapa di surga.
Sehingga dengan demikian, kalau ada orang, kalau ada lembaga atau siapapun yang mencoba menentukan atau menghitung kapan Tuhan itu datang, berarti dia menempatkan dirinya lebih hebat atau lebih tahu dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau ada orang yang seperti itu, lembaga atau siapapun yang mencoba menentukan hari Tuhan, karena dia sudah menempatkan dirinya lebih tahu dari Yesus, karena Yesus sendiri juga tidak tahu, hanya Bapa di surga, itulah kesesatan. Jadi adalah sesat kalau orang menempatkan dirinya lebih tahu dari Tuhan Yesus Kristus. Sahabat delima yang terkasih, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, ya Bapak Ibu dan Saudara, kalau dikatakan kedatangan Yesus yang kedua kali ke dunia ini, berarti Yesus sudah pernah datang pertama kali, kan itu logikanya. Pertanyaannya sekarang, kapan Yesus datang untuk pertama sekalinya? Yaitu dalam peristiwa Natal. Artinya Yesus datang ke dunia ini untuk pertama sekalinya, itu sudah terjadi dalam peristiwa lahirnya Yesus ke dunia ini, dan kedatangannya yang kedua itu pasti terjadi, dan itu masih kita harus nantikan. Dan yang paling penting soal kedatangan Yesus bukanlah menghitung harinya kapan itu terjadi, bukanlah untuk meramalkannya, tetapi yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Dan itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Artinya tentang kedatangan Tuhan Yesus itu, yang penting bagi kita bukan menghitung harinya kapan itu datang dan meramalkannya, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus itu. Yesus pasti datang, tetapi kita tidak tahu kapan. Hanya Allah Bapa di surga yang tahu. Kedatangannya seperti pencuri di malam hari dalam nas kita saat ini. Bapak Ibu dan Saudara, sahabat delima yang terkasih, kenapa kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita mempersiapkan diri karena dalam kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan akan datang menjadi hakim yang menghakimi kita manusia sesuai dengan perbuatan kita. Artinya karena Tuhan itu pasti datang yang kedua kali, dan dia akan datang sebagai hakim yang menghakimi perbuatan kita manusia sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Karena itu bagaimana kita melakukan apa yang dikatakan dengan hidup sebagai anak-anak terang. Jadi artinya kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, karena kita adalah anak-anak terang, sehingga bagaimana kita hidup sebagai anak-anak terang. Contohnya seperti ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, tetapi itu pasti datang. Tetapi yang perlu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangannya. Persiapan kita adalah bagaimana kita melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bayangkan betapa celakanya kalau seorang misalnya meninggal dunia ketika dia melakukan dosa. Dia meninggal dunia ketika dia mencuri, dia meninggal dunia ketika dia berzina, maaf, atau selingkuh dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi dalam kehidupan manusia, dia melakukan kejahatan ketika itu dia meninggal, maka kapan dia akan bertobat? Kapan dia akan minta ampun kepada Tuhan? Karena itu, karena kita tidak tahu kapan Yesus yang kedua kalinya datang, dan ketika Tuhan nanti datang, dia akan menghukum kita, menjadi hakim atas kita atas perbuatan. Karena itu mari kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Ketika Tuhan datang, kita sudah memperbaiki diri kita, mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh perempuan atau gadis-gadis yang ada dalam perumpamaan di Matius 25 itu. Jadi ada 5 orang di sana, perempuan atau gadis yang bodoh, yang mempersiapkan pelitanya tetapi tidak mempersiapkan minyak. Tetapi bagaimana kita seperti 5 perempuan
atau gadis yang dikatakan bijaksana, napatas marrohai, mereka mempersiapkan pelita mereka, lampu mereka, dan mempersiapkan minyaknya juga. Ketika pengantin itu datang, mereka sudah siap-siap untuk menantikan kedatangan pengantin. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, sahabat Dilema yang terkasih, bagaimana kita bersiap-siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sebagai anak-anak terang dan mengerjakan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.